semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah baik ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Ya anak-anak, Ibu akan menyampaikan sedikit mengenai kegiatan dan tujuan kita pada hari ini. Yaitu kegiatan kita pada hari ini yaitu membahas tentang tema panas dan perpindahan, subtema suhu dan kalor. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk menentukan inti dari setiap paragraf bacaan dan membuat kesimpulannya. Siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara tepat. Marilah kita membaca perubahan akibat perubahan suhu. Perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Pernahkah kamu mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Atau mungkin kamu pernah melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelenggar, seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. 2. Ban sepeda atau motor dan mobil. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Jika ban sepeda motor, dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka akan
mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. 3. Kawat kabel listrik dan telepon. Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat menggendur dan tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. 4. Pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru-baru mendidih. 5. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang pemuaian sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. 6. Penggunaan termometer. Tahukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu badan atau suhu tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Karena termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Kalian dapat menggarisbawahi istilah-istilah baru yang ada dalam bacaan. Silahkan berdiskusi mengenai 6 peristiwa akibat perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari jika diperlukan. Setelah anak-anakku berdiskusi mengenai 8 peristiwa akibat perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kalian menuliskan 3 informasi penting dari bacaan dan membuat 2 pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan. Anak-anakku bisa membaca kembali bacaan jika diperlukan untuk mengingatkan pemahaman terhadap isi bacaan. Kemudian, anak-anakku mencoba menentukan isi atau inti dari setiap paragraf. Setelah selesai, kalian menuliskan isi dari bacaan secara singkat dengan bahasa sendiri ya. Baik anak-anak, silahkan kumpul tugasnya ya dalam bentuk foto lalu kirim melalui Google Classroom.
Baik anak-anak, mengenai tugas kita pada hari ini, apakah dari anak-anakku ada yang mau bertanya mengenai tugas maupun materi yang telah dipelajari? Ya, bagus, sungguh menyenangkan ya. Anak-anak, karena di masa sekarang, masa COVID-19, maka dari itu kita semua harus tetap menjaga kesehatan, seperti mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Apalagi di masa sekarang ya, banyak penularan virus-virus, jadi kalian harus semua tetap menjaga kesehatan. Baik anak-anak, karena pembelajaran pada hari ini telah selesai, marilah kita bersama-sama membacakan doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah ia kepadaku ketika aku membutuhkannya. Dan janganlah Engkau menjadikan aku lupa padanya, wahai Tuhan semesta alam. Doa selesai. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, anak-anak, kita menutup pembelajaran hari ini, dan selamat bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.